Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Haji Bowo. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen dengan NPM 038. Di sini saya akan menjelaskan mengapa berkomunikasi haruslah terstruktur dengan jelas agar tersampaikan dengan baik dan benar. Dalam penjelasan tersebut, ini berkaitan dengan komunikasi secara efektif. Mungkin banyak orang bisa berkomunikasi, namun tidak banyak orang juga bisa berkomunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif bisa dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar, bahkan pendengar bisa tergerak atas pesan tersebut. Salah satu kunci komunikasi yang efektif yaitu terstruktur. Terstruktur artinya apa yang kita sampaikan tertata dengan baik dan benar di awal, di tengah, dan di akhir. Misalnya kita ingin menyampaikan tentang target-target penjualan. Kita harus menyampaikannya dengan baik dan benar, yaitu dengan cara tertata dari awal hingga akhir. Di awal kita bisa menyampaikan histori pencapaian beserta analisa perusahaan. Di tengah kita bisa menyampaikan roadmap pasar atau landscape market yang dapat kita sampaikan. Lalu di akhir kita bisa menjelaskan bagaimana target penjualan berikutnya atau di periode selanjutnya. Berkomunikasi secara sistematis. Sistematis artinya apa yang kita ucapkan di awal hingga akhir itu saling berkaitan. Seperti contoh target penjualan tersebut dengan adanya histori penjualan sebelumnya hingga penjualan periode berikutnya, itu sudah dikatakan sebagai komunikasi secara sistematif karena saling berkaitan antara histori sebelumnya dan periode akan datang. Selain itu, komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara komunikasi mengalir, yaitu komunikasi yang diucapkan secara lancar, tidak berbelit-belit, dengan tenang, santai. Untuk mencapai komunikasi yang mengalir, kita harus melakukan yaitu pacing. Pacing yaitu seperti penyesuaian antara pembicara dengan pendengar. Pacing ini dapat kita lakukan dengan cara mencari chemistry ataupun mendapatkan chemistry antara pendengar dengan pembicara agar kita dapat bersahabat dan mendapatkan obrolan-obrolan yang lama, bahkan sangat menarik apabila kita mendapatkan pacing tersebut. Ada beberapa unsur dalam komunikasi. Yang pertama yaitu tujuan. Kita berkomunikasi untuk menyampaikan tujuan kita, di mana kita berkomunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Yang kedua, kita menyampaikan gagasan, ide, pendapat. Itu dapat kita sampaikan dengan cara yang sangat beragam, yaitu sesuai dengan kondisi, situasi, dan tujuannya. Yang ketiga, memanfaatkan impersonal maupun personal. Setiap komunikasi dapat kita lakukan dengan cara tatap muka, face to face, langsung, atau kita memanfaatkannya dengan media massa seperti kita saat pandemi sekarang jika ingin meraup atau menjangkau orang banyak ketika kita berkomunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan tentang komunikasi haruslah terstruktur dengan jelas agar tersampaikan dengan baik dan benar. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di penjelasan-penjelasan selanjutnya.